Waqad ruwiya anna Isa alaihi salam, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Sayyidina Isa alaihi salam, kusifa bid dunya, yang di saat itu Allah membuka tabir daripada dunia sehingga Allah tampakkan dunia dengan wujud aslinya di hadapan Sayyidina Isa alaihi salam. Fara'aha fi surati ajuzin, dan dunia dilihat oleh Sayyidina Isa itu seperti seorang wanita yang tua, alaiha min kulli zinah, yang wanita tua ini ada pada dirinya hiasan-hiasan. Faqala laha, kemudian Nabi Isa berkata kepada dunia yang berbentuk seperti seorang nenek tua yang menggunakan perhiasan, kam tazawwajti, berapa banyak atau berapa kali kamu telah menikah, kata Nabi Isa kepada dunia. Qala la uhsihim, aku telah menikah dengan laki-laki atau dengan manusia yang jumlahnya tidak terhingga. Qala fa kulluhum mata anki am kulluhum talaqaki, kemudian suami-suamimu itu, wahai nenek yang tua, apakah meninggal, mati, atau mereka semuanya mentalakmu? Galat bal kulluhum qataltu, bahkan semua daripada suami-suamiku ini, kata si nenek tua ini, yaitu ibarat dunia, kulluhum, semua suamiku ini aku bunuh. Bagala Isa, kemudian Nabi Isa berkata, bu'san li azwajikal bakin, maka sungguh celaka bagi suami-suamimu yang akan datang, bagi calon-calon suamimu yang akan datang. Kaifa la ya'tabiruna bi azwajikal madhin, bagaimana bisa mereka tidak mengambil pelajaran daripada suami-suamimu yang telah kau bunuh. Kaifa tahlikinahum wahidan ba'da wahidin wa la yakununa minki ala hadar, bagaimana bisa kamu membinasakan setiap dari mereka yang menjadi pasanganmu, tapi orang yang setelahnya justru malah mengejarmu. Di sini Nabi Isa mengibaratkan dunia ini seperti gambaran seorang nenek tua yang menggunakan perhiasan yang begitu banyak, yang dikejar-kejar oleh lelaki, yang sampai Nabi Isa berkata, aku kok heran melihat orang-orang yang sibuk mengejar dunia, sedangkan mereka tahu bagaimana Allah binasakan mereka, orang-orang yang sibuk mengejar dunia sehingga lupa kepada akhiratnya. Tapi justru walaupun kita dengar kisah orang-orang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam hati kita untuk mencintai dunia. Kita tahu dan kita sadar kisah bagaimana Allah binasakan Fir'aun. Kita tahu, kita sadar bagaimana kisah Allah binasakan Qarun, dan bahkan orang-orang yang kaya-kaya yang mereka zalim, yang kita sadari dan bahkan kita sudah pelajari dan mendengarkan daripada kisah-kisah hidupnya, tapi tidak satu pun daripada kita yang takut untuk mencintai dunia. Justru malah kita mengejar dunia. Akhirnya dimaksud Sayyidina Isa, aku heran ngelihat manusia ini yang seringkali mereka dibinasakan oleh dunia, tapi justru mereka masih sibuk untuk mencari dunia. Wa'lam, maka ketahuilah, anna dunya muzayyanatud dawahir, dunia itu indah zahirnya, dunia itu enak dilihatnya, qabihatus sarair, tapi jelek dalamnya, buruk batinnya. Kita lihat enak orang punya mobil, tapi ternyata justru dengan punya mobil itu mereka semakin sibuk dengan dunianya. Oh, enak orang punya rumah yang gede, justru semakin punya rumah yang gede dia sibuk dengan dunianya, lupa akhiratnya. Wa hiya sibbu ajuzin mutazayyinatin takhda'u bi dhahiriha, yang itu seperti seorang nenek tua yang berhias, yang menipu setiap orang yang melihatnya.
menipu setiap orang yang melihatnya. Ibarat kata itu kalau zaman sekarang para hadirin ya, perempuan yang sudah tua, kulitnya keriput kemudian berhias akan-akan dirinya masih muda. Itulah dunia. Nah, ini kan sekarang zamannya orang mau, kalau mau nikah ya, kadang yang mohon maaf kulitnya tidak putih pun bisa menjadi putih, yang kulitnya keriput pun tidak kelihatan keriputnya. Begitulah dunia, menipu sesaat, tapi di saat sudah dibuka, ibarat orang yang berdandan itu sudah dilepas, sudah dihapus daripada make upnya, daripada dandanannya, maka tampak zahirnya, oh ternyata seperti ini. Nah, saat ini kita sedang menghadapi dunia yang sedang berhias. Yang ada di hadapan kita ini dunia yang sedang berhias, yang nanti kita akan sadar bagaimana bentuk aslinya dunia ketika kita sudah mati. Ketika kita sudah masuk dalam kubur, baru kita sadar, oh ini loh dunia yang selama ini saya kumpul-kumpulkan, saya cari-cari, yang selama ini saya damba-dambakan, oh ternyata bentuk aslinya seperti ini. Fa idza waqafu ala batiniha tamassala lahum qabayuha fanadamu ala tibaiha. Dan di saat aslinya dunia itu nampak kepada kita manusia, yaitu mungkin nanti di saat kita ada di alam barzakh, sebagaimana Allah katakan alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kubur kalian baru sadar kalau apa yang telah kalian lakukan daripada kesibukan-kesibukan dunia ini akan nampak daripada aslinya, tidak manfaatnya itu akan jelas sekali. Baru di saat itu kita akan menyesal, kata Imam Ghazali. Kalau sudah nampak ini loh, oh ternyata yang saya gunakan waktu saya di dunia untuk sibuk ngurusi dunia, ternyata ini toh hasilnya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, sekarang kita punya umur ini, perkiraan para hadirin 60 sampai 70 tahun. Ya, kalau seandainya anggap 60 tahun misalnya, semoga kita berharap Allah panjangkan umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kalau kita punya umur 60 tahun, kemudian sehari kita tidur 8 jam, itu kalau dikumpulkan 20 tahun waktu kita gunakan untuk tidur. Jadi kalau kita punya umur 60 tahun, kemudian kita jenengan hitung tidur jenengan dari jam berapa sampai jam berapa, kok ternyata itu semuanya 8 jam, berarti selama 60 tahun nanti 20 tahun waktu kita itu kita gunakan untuk tidur. Tinggal kita hitung lagi sisanya untuk apa? 40 tahun, 20 tahun tidur, 40 tahun. Kira-kira lebih banyak ngurusi dunia, lebih banyak sibuk dengan dunia, sibuk dengan ibadah. Bisa jadi kalau kita kumpulkan ini 60 tahun, 20 tahun untuk kita tidur, kemudian mungkin 30 sampai 35 tahun untuk kita sibuk ngurusi dunia, yang 5 tahun kita pikirkan akhirat kita. Itu sudah untung-untungan itu. Dan kalau dijumlah daripada 60 tahun kita hidup, jumlah ibadah kita ini kalau dikumpulkan tidak sampai memenuhi 1 tahun. Ini yang jadi eman-eman. Jadi sering kita ini menyia-nyiakan waktu. Makanya dikatakan al-waqt itu, waktu itu adalah ra'sumal, modal kita. Ibarat orang yang mau berbisnis, mereka butuh modal uang. Kalau kita kepingin sukses nanti di akhirat, modal kita adalah waktu ini di dunia.